Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas soal wawancara tes P3K 2024 berdasarkan kisi-kisi terbaru untuk semua formasi. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share dan simak sampai selesai. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Anda adalah seorang ASN yang baru diangkat P3K ditempatkan di tempat kerja baru. Setelah beberapa bulan bekerja, Anda ditunjuk sebagai bendahara suatu kegiatan. Baru beberapa kali bekerja, Anda menemukan beberapa kecurangan. Misalnya, Anda diminta pimpinan untuk memalsukan data penerimaan bantuan. Selain itu, Anda juga diminta untuk memalsukan nota belanja kegiatan dan dokumen lainnya. Maka sikap Anda adalah titik-titik. A. Meminta saran kepada rekan kerja yang lebih senior terkait hal tersebut. B. Mematuhi perintah atasan karena Anda beranggapan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab atasan. C. Menolak melakukan hal itu dengan cara yang sopan serta menjelaskan alasannya. D. Menolak secara langsung dan mengundurkan diri dari jabatan itu. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 2, Anda melihat seorang yang berasal dari kabupaten lain diterima di tempat kerja Anda saat ini. Rekan Anda yang lain cenderung berperilaku diskriminatif karena orang baru tersebut memiliki kepercayaan yang berbeda dengan mayoritas rekan kerja yang lain. Maka sikap Anda adalah titik-titik. A. Membiarkan saja perilaku rekan kerja Anda karena takut dimusuhi olehnya. B. Melaporkan kepada atasan bahwa perilaku tersebut melanggar hak asasi manusia. C. Menegurnya secara langsung di depan rekan kerja yang lain. D. Menasehati rekan kerja Anda agar bisa menghargai perbedaan agar lingkungan kerja menjadi lebih kondusif dan nyaman. Tentu saja jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 3. Aldi adalah anak tetangga Anda yang memiliki cacat fisik kakinya sebelah kanan akibat kecelakaan tahun lalu. Dia sekarang menjadi tidak percaya diri dan takut dirundung oleh teman-temannya, sehingga dia jarang pergi ke sekolah. Akibatnya nilai jadi turun dan tidak naik kelas. Maka sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menasehati orang tuanya agar membujuk anaknya lebih percaya diri dan mau bersekolah dengan lebih semangat. B. Mencari guru sekolahnya dan meminta anak tersebut diberi perlakuan khusus. C. Memanggil psikiater untuk datang ke rumah anak tersebut agar bisa ditangani oleh ahli yang tepat. D. Memberikan motivasi kepada anak tersebut dan memberikan buku pelajaran sebagai bentuk kepedulian serta senantiasa berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut agar selalu membimbing anaknya agar bisa kembali ke sekolah. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 4. Anda seorang ASN yang baru saja ditempatkan dalam unit kerja baru. Setelah beberapa hari bekerja, Anda merasa janggal dengan lingkungan kerja baru karena banyak rekan kerja yang bermalas-malasan dan cenderung kurang disiplin. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengikuti pola kerja rekan yang lain agar diterima di lingkungan baru tersebut. B. Tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan target pekerjaan tanpa bersosialisasi dengan rekan kerja lain karena takut terbawa arus. C. Mengusulkan mutasi ke tempat kerja lain karena tidak nyaman dengan lingkungan kerja baru. D. Tetap disiplin mengerjakan tugas dan fokus dalam bekerja serta tetap bersosialisasi dengan rekan kerja lain. Tentu saja jawabannya adalah yang D.
Soal nomor 5, suatu ketika pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik keras oleh atasan karena masih banyak kekurangan. Sehingga harus segera direvisi dan pekerjaan tersebut sangat penting untuk kantor. Di sisi lain, Anda sudah merasa lelah mengerjakan pekerjaan tersebut karena memang sangat rumit. Sikap yang sebaiknya diambil dalam menghadapi situasi seperti ini adalah A. Menerima kritikan atasan dan mencari kesalahan pekerjaan sehingga bisa segera memperbaiki kesalahan walaupun dengan terpaksa. B. Mencermati kritikan atasan dan segera memperbaiki pekerjaan walaupun dalam keadaan lelah dan tetap bertanggung jawab karena itu resiko pekerjaan. C. Tidak memperdulikan kritikan atasan karena saya sudah lelah bekerja. D. Merasa direndahkan oleh atasan dan segera mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut karena merasa sudah tidak tahan lagi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Ketika Anda sedang mempresentasikan sebuah gagasan dalam rapat di tempat kerja baru Anda, seorang rekan kerja Anda mencela ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dianggap Anda masih muda dan masih baru diangkat sebagai ASN P3K. Akan tetapi menurut Anda ide dan gagasan tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Sikap Anda adalah A. Merasa tersinggung dan berdebat dengan rekan kerja tersebut karena Anda merasa bahwa setiap orang bisa mengajukan ide atau gagasan dalam sebuah rapat. B. Mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh rekan kerja tersebut dan tetap menjelaskan ide serta gagasan Anda dengan lebih detail sehingga lebih mudah difahami oleh semua peserta rapat. C. Langsung diam karena merasa tidak dihargai dan tidak akan lagi memberikan masukan atau ide ke depannya. D. Tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kerja tersebut, selanjutnya menjelaskan bahwa semua orang bisa memberikan ide atau saran tanpa melihat senioritas. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang B. Soal nomor 7. Pak Dani adalah rekan kerja Anda di kantor. Beliau adalah pegawai senior dan sudah lama mengabdi. Di kantor Anda diberlakukan aturan baru yaitu pengumpulan tugas kantor melalui Google Drive agar lebih efektif. Akan tetapi Pak Dani merasa kesulitan dengan hal baru tersebut. Sikap Anda sebaiknya adalah titik-titik. A. Membantu Pak Dani mengumpulkan tugas kantor melalui Google Drive yang Anda kerjakan agar Pak Dani tidak merasa kesulitan lagi. B. Membantu Pak Dani dan mengajarinya cara mengumpulkan tugas dengan Google Drive sampai beliau paham dan bisa mengerjakannya sendiri. C. Bersikap acuh karena itu bukan urusan saya. D. Membantu Pak Dani karena disuruh oleh atasan walaupun dengan perasaan terpaksa dan takut oleh atasan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 8. Saya ditunjuk sebagai pimpinan baru dalam sebuah proyek pembangunan sarana dan prasarana kantor. Oleh karena itu, banyak rekan saya yang mau ikut bekerja di program tersebut termasuk sahabat dekat saya. Sedangkan saya hanya memerlukan 5 orang rekan kerja untuk mengisi divisi-divisi yang saya sudah siapkan. Sikap saya adalah titik-titik. A. Memasukkan rekan kerja saya langsung ke divisi tersebut karena merasa pekerjaan akan lebih mudah dan menguntungkan. B. Menolak sahabat saya karena takut dianggap pilih kasih dalam memilih orang yang akan mengisi divisi tersebut. C. Tetap mencari 5 orang untuk mengisi divisi-divisi yang sudah saya siapkan dan disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan pekerjaan. D. Berkonsultasi dengan sahabat saya
dan mempekerjakan orang yang memang sudah dekat dengan saya saja agar lebih mudah dalam mengarahkan pekerjaan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 9. Anda diberikan tugas oleh atasan sebagai ketua penerima mahasiswa magang di kantor Anda. Daya tampung kantor untuk mahasiswa magang adalah 10 orang, sedangkan pendaftar ada 15 orang dan akan dipilih berdasarkan nilai tertinggi ketika tes psikotes. Salah satu pelamar adalah keponakan pimpinan Anda. Tetapi ketika dia mengikuti tes, nilainya berada pada urutan ke-11 dan pimpinan Anda tetap meminta agar keponakannya tersebut bisa masuk kuota untuk magang di kantor. Menyikapi hal ini, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Menerima keponakan pimpinan meskipun sebenarnya dia tidak masuk kuota dengan mengorbankan satu peserta lain. B. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah kuota agar keponakannya itu bisa masuk. C. Memohon maaf kepada pimpinan karena memang keponakannya itu tidak bisa masuk berdasarkan aturan yang berlaku. D. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan semua pihak. Dan jawaban yang tepat tentu saja adalah yang D. Soal nomor 10. Untuk meningkatkan kinerja karyawan di kantor Anda diadakan pelatihan di luar kota dan jauh dari tempat Anda bekerja saat ini. Sedangkan Anda menjadi salah satu orang yang harus mengikuti pelatihan tersebut. Dan akan tetapi kondisi Anda saat ini sedang sibuk karena istri Anda baru saja melahirkan. Maka sikap Anda menyikapi situasi seperti ini adalah titik-titik. A. Memohon maaf dan meminta izin atasan agar tidak bisa ikut program tersebut karena keadaan yang tidak memungkinkan. B. Mengusulkan rekan kerja lain untuk menggantikan Anda karena Anda tidak bisa mengikuti program tersebut. C. Tetap mengikuti program tersebut karena takut diturunkan jabatan oleh atasan Anda. D. Menyiapkan diri untuk mengikuti program tersebut dengan antusias tinggi agar bisa mendapat ilmu dan pengalaman baru agar bisa diterapkan di kantor Anda. Untuk nomor 10, silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Yang menulis jawaban di kolom komentar, saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024.